Halo semuanya, Anda sebagai penerima bansos baik PKH atau BPNT, misal mengalami kendala bansosnya itu tidak cair, kira-kira itu harus bagaimana? Nah, untuk menjawab hal tersebut, pada video saya kali ini saya akan coba memberikan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan nanti penjelasan yang saya berikan Anda bisa memahami. Maka dari itu nanti informasinya silakan Anda simak dengan baik-baik sampai tuntas, jangan dipercepat agar tidak berakibat kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi pada channel YouTube saya doakan kepada Anda semua mudah-mudahan Anda semua tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga Anda semua nantinya menjadi keluarga yang sejahtera. Berikut mungkin ada yang baru bergabung juga dengan video saya. Saya ucapkan selamat datang dan tak lupa saya juga mengajak Anda semua, khususnya bagi yang baru bergabung ini ya, untuk turut mendukung channel YouTube Hariska Vlog untuk terus berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara cukup diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan tak lupa untuk dibantu juga dibagikan video ini di media sosial Anda semua, bisa di grup WA, di Facebook, dan lain sebagainya. Baik keluarga Indonesia, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, mungkin tidak sedikit dari penerima bansos baik PKH ataupun bansos BPNT itu mengalami beberapa hal atau permasalahan terkait bansosnya ya. Yang umum dialami oleh penerima bansos yaitu bansosnya itu tidak cair. Tentu tidak cair bansos ini ada yang sudah mengetahui ya penyebabnya apa. Tapi juga tidak sedikit dari penerima bansos yang bahkan tidak mengetahui sama sekali kira-kira penyebabnya apa dan kira-kira solusinya bagaimana. Pada video saya kali ini, sebelum saya menjelaskan terkait kenapa kok bansos itu ada yang cair ada yang tidak, saya mau menjelaskan dulu pada Anda semua bahwasanya bantuan sosial itu sifatnya adalah membantu ya. Dan bantuan sosial itu bukanlah upah atau gaji bulanan yang harus diterima oleh penerima manfaat. Jadi ada kiranya nanti bantuan sosial itu bisa jadi tidak cair atau bahkan tidak akan cair lagi untuk selamanya. Dan tujuan bantuan sosial itu secara tidak langsung atau tujuan jangka panjangnya yaitu menurunkan angka kemiskinan. Sehingga bagi yang diberikan bantuan sosial itu seharusnya muncul motivasi di dalam diri penerima manfaat itu sendiri untuk lebih mengembangkan potensi dirinya atau potensi yang mereka miliki. Misal uangnya ditabung untuk kebutuhan usaha, untuk membantu meringankan sekolah sehingga bisa menabung untuk hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Tapi juga ada kok penerima manfaat yang mungkin saat ini posisinya sudah tidak muda lagi dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan skillnya, maka bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin bantuan sosial yang diberikan. Tapi ada penerima manfaat yang mungkin umurnya masih dikatakan produktif ya, mungkin umur 30 sampai 40 tahun, di mana saat dia diberi bantuan sosial harapannya bantuan sosial itu bisa sedikit meringankan beban keluarga. Kedepannya bantuan sosial itu seharusnya bisa digunakan untuk memicu semangat pada diri agar bisa mengembangkan potensi dirinya, dan kedepannya diharapkan masyarakat itu bisa lebih berdaya dan bisa mandiri sehingga bisa menjadi keluarga yang sejahtera ke depannya. Berikutnya terkait bantuan yang tidak cair. Jadi memang bantuan sosial pada tahun 2022 ini baik PKH atau BPNT itu sudah mengalami perubahan kebijakan ya. Jadi yang sebelumnya mungkin ada perbedaan data sedikit ya, itu masih ditolerir dan masih bisa cair. Tapi saat ini semua data penerima bansos itu sudah dipadankan. Dan apabila penerima manfaat itu mengalami adanya anomali data atau perbedaan data pada data bansosnya, baik data dukcapilnya dengan data bansos atau mungkin data bansos dengan data rekening, nah itu akan berakibat pada
tidak cairnya bantuan sosial. Nah, mungkin ini juga dialami oleh Anda khususnya ya para penerima bansos yang bansosnya tidak cair, itu kemungkinan ada data anomali pada data bansos Anda. Apabila di data bansosnya tidak ada anomali, mungkin ada hal yang lain ya, mungkin Anda sudah tergraduasi, atau mungkin Anda terlapor tidak layak, atau bahkan ternyata ada hal lain yang mengakibatkan bansosnya Anda tidak cair, seperti adanya data Dapodik apabila Anda memiliki anak sekolah. Jadi data Dapodiknya ini mungkin tidak sama dengan data pada aplikasi bansos. Jadi di sini saya menyimpulkan adanya perbedaan data sedikit saja, entah itu hanya angkanya atau hurufnya, itu akan mengakibatkan bansos Anda itu tidak cair. Selanjutnya, bagaimanakah menyikapi terkait bansos yang tidak cair? Jadi di sini yang tadi saya sampaikan, bansos itu kan sifatnya sementara dan bukan gaji bulanan. Jadi mungkin apabila Anda bansosnya tidak cair, yang pertama tentu Anda harus bersabar ya, karena memang bantuan ini juga sifatnya tidak selamanya ya. Berikutnya, apabila Anda mungkin penasaran kira-kira penyebab bansos Anda tidak cair itu apa, Anda bisa coba cari-cari informasi ya, mungkin di website cek bansos.kemensos.go.id, atau mungkin Anda bisa berkonsultasi ke pendamping bansos Anda ya. Misal Anda penerima PKH, Anda bisa coba konsultasi ke pendamping PKH untuk nanti ditanyakan ya, untuk dibantu dicek data dulu di dalam aplikasi bansos. Kira-kira di sana ada kendala data yang seperti apa, dan apakah kira-kira kendala data itu nantinya bisa diperbaiki atau tidak. Kalau memang ternyata tidak bisa diperbaiki, maka nanti mungkin Anda bisa memanfaatkan solusi yang lain ya. Mungkin Anda bisa konsultasi ke desa atau kelurahan untuk tanya-tanya kira-kira apakah ada bantuan sosial yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Misal Anda memiliki anak sekolah, Anda juga bisa memanfaatkan bantuan seperti PIP gitu ya, atau mungkin bantuan-bantuan yang lain yang mungkin ada di desa atau di kabupaten kota Anda setempat. Jadi pada kesimpulannya terkait bantuan sosial saat ini itu saya kira tidak bisa kita jagakan ya, atau jangan sampai terlalu berharap lebih akan bantuan sosial, karena kedepannya tentu kebijakan terkait bantuan sosial itu tentunya akan berubah-ubah ya, menyesuaikan kondisi-kondisi terbaru di lapangan, juga perbaikan-perbaikan terkait program bantuan sosial itu sendiri. Bisa saja saat ini bansosnya bisa cair, tapi nanti bisa saja bansosnya itu tidak bisa cair. Mungkin saat ini tidak cair, tapi ke depan tiba-tiba kok cair lagi, itu juga bisa saja terjadi. Maka dari itu bagi Anda penerima manfaat, saya kira jangan sampai terlalu berharap lebih ya akan bantuan sosial. Jadikan bantuan sosial ini sebagai bonus gitu aja ya, jadi bonus, jangan sampai terlalu dijagakan ya terkait bansos. Dan saya harapkan kepada Anda penerima manfaat, ya, apabila masih memiliki cukup tenaga dan pikiran, Anda bisa mengembangkan potensi diri yang mungkin ada, mungkin memiliki usaha, silakan Anda kembangkan, mulai saat ini dikembangkan. Misal nanti butuh pelatihan, program atau permodalan ya, dan Anda memiliki pendamping bansos, silakan konsultasikan ke pendamping bansosnya. Mungkin nanti dari pendamping bisa ada link ya, atau mungkin ada informasi terkait tambahan informasi terkait pelatihan ya, pelatihan kewirausahaan tentunya, ataupun nanti terkait pencairan modal usaha. Baik ya keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, mungkin itu tanggapan saya terkait kasus bantuan sosial yang mungkin tidak bisa cair. Kami selaku SDM Bansos juga menyampaikan dan mendoakan juga pada Anda semua, mudah-mudahan ya ada jalan rezeki bagi Anda semua. Ketemu lagi ya dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.